Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriani Asmada dengan NIM B1112100058. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Ada 3 sumber Pancasila. Yang pertama yaitu filosofis. Filosofis artinya melihat, merenungkan, kemudian memaknai secara mendalam dan memikirkan kembali apa itu makna Pancasila. Makna Pancasila dari segi filosofis adalah cerminan dari bangsa Indonesia yang nilainya hidup di masyarakat yang bersifat plural atau beragam. Keberagaman tersebut menjadikan istilah bahwa masyarakat Indonesia dijadikan sebagai kausa materialis Pancasila, yang artinya masyarakat Indonesia digunakan sebagai bahan dasar pembuatan dasar negara. Pancasila sebagai dasar artinya nilai-nilai Pancasila datang dari bangsa Indonesia yang kemudian dikonkretkan oleh the founding fathers menjadi suatu dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila tidak muncul begitu saja atau secara instan. Pancasila muncul melalui beragam proses yang panjang. Sumber yang kedua yaitu sosiologis. Dari segi sosiologis, bangsa Indonesia memiliki keberagaman karakteristik, yaitu dari segi agama, budaya, suku, ras, dan bahasa. Sumber yang ketiga yaitu yuridis. Keberlakuan Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar pada alinea keempat, bagian preambul atau pembuka. Pancasila dikaji berdasarkan latar belakang sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila di era prakemerdekaan. Muncullah ide dari Dr. Ajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI yang meminta untuk mengadakan sidang untuk membahas dasar negara, sehingga pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diadakan sidang pertama BPUPKI. Dalam sidang tersebut terdapat usulan-usulan dari beberapa tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Dari usulannya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Usulan yang kedua yaitu dari Profesor Dr. Supomo yang mengusulkan tentang teori individualis, paham kelas teori, dan paham negara integralistik. 3. Usulan dari Insinyur Soekarno yaitu dengan nama Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Setelah selesai masa sidang yang pertama, hasil sidang tersebut dijadikan acuan untuk merumuskan Pancasila oleh Panitia 9 yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan nama Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta tersebut adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kesepakatan Piagam Jakarta, muncullah kontra dari kaum nasionalis sekuler yang menentang sila pertama. Karena nasionalis sekuler menganggap bahwa negara Indonesia ini diupayakan dari berbagai kalangan, tidak hanya berasal dari satu agama dan keyakinan. Sehingga dari kontra tersebut, rumusan sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa melalui kesepakatan bersama. Masa sidang kedua BPUPKI berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang tersebut, membahas Piagam Jakarta menjadi dasar negara, membahas materi Undang-Undang Dasar, dan membahas susunan pemerintahan. Pancasila di era kemerdekaan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, sehingga para sekutu kembali ke Jepang dan mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal ini dijadikan momentum bangsa Indonesia untuk melakukan proklamasi kemerdekaan.
Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung secara singkat, yaitu mulai pukul 2 sampai 4 dini hari, dan paginya tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan proklamasi kemerdekaan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus dilakukan sidang oleh PPKI dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan memilih presiden serta wakil presiden. Pancasila di era Orde Lama. Pancasila pada Orde Lama ini mengalami perbedaan penafsiran atau dualisme interpretasi Pancasila, yaitu dengan adanya perbedaan pendapat antara kubu nasionalis Islam dan kubu nasionalis netral agama. Kubu nasionalis Islam masih tetap menggunakan dasar negara yang pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal tersebut kemudian ditentang oleh kubu nasionalis netral agama, bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena telah disepakati sebelumnya bahwa sila pertama telah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan terjadinya perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat, di mana Insinyur Soekarno yang mengakomodasi semua kepentingan dengan menggunakan doktrin Nasakom yang di dalamnya terdapat paham komunis. Sehingga hal tersebut memunculkan kontra dari para masyarakat yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara berketuhanan. Maka apabila mengakomodasi paham komunis, sedangkan paham komunis adalah paham yang tidak berketuhanan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila. Sehingga timbullah kekacauan dalam pemerintahan dengan munculnya berbagai permasalahan. Akhirnya Presiden Soekarno mengutus Badan Konstituante untuk membentuk undang-undang baru. Namun Badan Konstituante tersebut gagal dalam menjalankan tugasnya, sehingga Presiden mengeluarkan dekret Presiden dan membubarkan Badan Konstituante. Namun keadaan tidak juga membaik. Akhirnya Presiden Soekarno memberi mandat melalui Super Semar kepada Bapak Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966 untuk menunjuk Bapak Soeharto sebagai presiden yang kedua. Pada tanggal 12 Maret 1967, Presiden Soekarno dilengsarkan dari jabatannya. Pancasila pada era Orde Baru. Pancasila pada era Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto yang memimpin hampir 33 tahun. Pada era Presiden Soeharto, Pancasila mulai dikembalikan lagi pemaknaannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati. Dengan menerapkan berbagai kebijakan, yaitu dengan menerapkan program P4 kepada masyarakat melalui pelatihan atau penataran dengan tujuan terciptanya keseragaman pemahaman terhadap Pancasila dan konstitusi oleh masyarakat, dan diberantasnya paham komunis di Indonesia. Seiring perkembangan pemerintahan, justru Pancasila dijadikan alat politik oleh pemerintah untuk melegalkan semua kebijakan. Penyalahgunaan terhadap Pancasila tersebut yaitu tidak adanya pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan, dibelenggunya kebebasan berpendapat dan berekspresi, terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan, dan penyelenggaraan pemerintahan secara terpusat yang bersifat otoriter. Pemerintahan yang menyimpang dari dasar negara tersebut menciptakan kekacauan dan pemberontakan rakyat yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Kekacauan tersebut mengakibatkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Pancasila di era reformasi. Pancasila pada era reformasi dilakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap pemahaman Pancasila dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan setelah perkembangan waktu, Indonesia menghadapi tantangan dan masalah negara yang muncul dari warga negara atau dari
negara lain seiring perkembangan globalisasi. Perkembangan globalisasi yang tidak terkendali dapat menjadikan suatu bentuk tren, dan bentuk tren tersebut dapat dijadikan warga negara Indonesia sebagai pandangan hidup dan dapat melunturkan nilai-nilai dasar negara yang telah ada, sehingga Pancasila pada masa reformasi terus menghadapi tantangan-tantangan yang begitu besar. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2020 tentang bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Ciamis. Secara keseluruhan, peraturan Bupati ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur penerima bantuan yang tepat dalam penyaluran alokasi dana bantuan sosial bagi kalangan yang ekonominya terdampak karena pandemi COVID-19 di Kabupaten Ciamis. Inti dari peraturan Bupati Ciamis ini adalah penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 melalui bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di luar data terpadu kesejahteraan sosial yang terdampak ekonomi langsung akibat pandemi COVID-19. Bantuan tersebut diberikan sebesar 200.000 dan diberikan pada bulan Juli 2020 setelah verifikasi data selesai. Pasal 2 berisi tentang penanganan dampak sosial dan ekonomi dengan memberi bantuan sosial kepada masyarakat non-DTKS yang terdampak. Pasal 7 berisi tentang kriteria penerima bantuan akibat pandemi COVID-19. Pasal 9 berisi tentang besarnya dana bantuan, jangka waktu, dan asal dana bantuan. Dari paper yang sudah dikerjakan secara kelompok, kami memilih judul Fenomena Seks Bebas di Kalangan Remaja di Indonesia ditinjau dari ideologi Pancasila perbandingan ideologi negara di Indonesia dengan ideologi yang diterapkan di negara lain. Ini pembahasan dari paper yang telah dikerjakan adalah fenomena seks bebas yang terjadi di Indonesia sangatlah bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, khususnya pada nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya, perilaku seks bebas menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan seperti resiko terjangkit penyakit menular HIV/AIDS atau kehamilan di luar nikah. Sedangkan di Amerika Serikat menganut ideologi liberalisme yang di dalamnya tidak mengatur tentang keagamaan, sehingga mereka bebas untuk melakukan apa saja karena mereka minim kepercayaan dan pengetahuan tentang agama. Kesimpulan dari paper yang telah dibuat adalah ideologi sangatlah penting untuk kehidupan bernegara. Jika negara kita tidak menganut ideologi Pancasila, maka negara kita akan sama dengan negara Amerika Serikat, di mana masyarakatnya terlalu bebas dengan beberapa hal di negaranya. Karena Amerika Serikat menganut ideologi liberalisme. Mekanisme pengerjaan paper tersebut yaitu: pertama, kita mencari judul masing-masing dan mendiskusikan sehingga terpilihlah judul dengan kesepakatan bersama. Lalu, membagi tugas pembuatan paper menjadi dua grup. Grup wanita mengerjakan paper dan grup laki-laki mengerjakan PPT dan presentasi. Sebelum grup laki membuat PPT, kita semua mendiskusikan paper yang sudah dibuat oleh grup perempuan, apakah penulisan paper sudah sistematis dan materi yang dibahas apakah sudah sesuai. Setelah paper sudah sesuai, grup laki-laki membuat PPT. Setelah PPT jadi, maka dijadikan satu file dari paper dan PPT. Kemudian koordinator mengumpulkan tugas. Review dosen terhadap paper yang telah kita buat adalah: paper tersebut memiliki dua judul dan dosen menyarankan agar menggunakan judul yang bagian atas yaitu fenomena seks bebas di kalangan remaja di Indonesia dengan negara lain berdasarkan ideologi masing-masing. Lampiran berita tidak lengkap dan kesimpulan harus menggunakan kata-kata sendiri dan menitik beratkan pada fenomena seks bebas yang terjadi di negara Indonesia dan negara yang
dibahas. Sistematika penulisan paper sudah baik. Kontribusi yang saya lakukan pada pengerjaan paper tahap awal yaitu mencari definisi ideologi Pancasila, serta mencari macam-macam ideologi di dunia. Pada waktu revisi, saya berkontribusi untuk meresum paper yang sudah direvisi kemudian dijadikan PPT.